Tapi kalau PKS mau bikin aturan seenak jidat melarang keluarga presiden ikut pemilu, maka kita juga mau dibikin aturan partai munafik jualan agama juga dilarang ikut pemilu. Secara spesifik, PKS harus dienyahkan dari dunia politik. Bukankah itu jahat atau diskriminasi? Lah, PKS saja diskriminasi, melarang keluarga presiden. Kenapa kita tidak boleh? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gibran menang Pilkada Solo lewat pemilu. Dia menang karena dipilih oleh rakyat, bukan karena ditunjuk bapaknya langsung. Tapi kelompok sebelah tetap menganggap itu sebagai ciri dinasti politik. Bagi mereka, apapun itu bisa benar meski logikanya amburadul. Dan baru-baru ini, Kaisang juga dikabarkan berminat untuk terjun ke dunia politik menyusul Jokowi dan Gibran. Ini juga mengejutkan karena Gibran punya banyak lini bisnis yang menyita waktunya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Gibran sendiri. Bahkan semuanya kaget, termasuk Gibran dan Jokowi sendiri. Tapi saya menyambut baik rencana itu. Lagi pula, tidak masalah jika dia mau terjun ke politik. Tidak ada undang-undang yang melarang. Tapi masih belum jelas kapan Kaisang akan mulai terjun ke politik, atau terjun dalam bentuk apa dan arahnya kemana. Ini memang baru wacana, tapi sudah ada yang kepanasan. Siapa lagi kalau bukan partai PKS? Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mendengar kabar ini dan membuat komentar nyampah. Dia meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam pemilihan umum. Alasannya juga aneh, karena seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibandingkan calon lain. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengkritik rencana Kaisang untuk terjun ke dunia politik. PKS menilai perlu adanya larangan bagi keluarga presiden berpolitik selama masa jabatan berlangsung. Ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden, sebagian besar dari kita tidak membayangkan anak-anaknya akan terjun ke dunia politik. Dua anaknya yaitu Gibran dan Kaisang adalah pebisnis. Tidak ada latar belakang politik sama sekali. Tapi politik itu sangat dinamis. Apa yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Inilah yang membuat Gibran terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Menang pula dengan angka kemenangan yang sangat besar. Sejak itu, Jokowi dianggap sedang membangun dinasti politik. Suara-suara sinis ini datang dari kelompok sakit hati yang nalarnya sedang sakit. Mereka mau membodohi publik dengan mengacak-ngacak istilah dinasti politik. Padahal dinasti politik itu lebih cocok jika misalnya Jokowi menunjuk Gibran sebagai menteri atau jabatan lain tanpa proses pemilu. Apalagi kalau bahas poligami, mungkin juara dunia. Kalau keluarga presiden dilarang berpolitik dengan alasan aneh, apalagi dinasti politik, harusnya dinasti Ratu Atut di Banten juga harus dilarang. Kalian pasti tahu betapa mengguritanya dinasti Ratu Atut. Biar saya jelaskan sedikit. Ratu Atut awalnya menjabat sebagai wakil gubernur Banten pada periode 2002 sampai 2005. Karena waktu itu gubernur Banten terjerat korupsi, Ratu Atut yang menggantikan posisinya. Dan pada pilkada 2006 dan 2011, dia berhasil menang sebagai gubernur Banten selama 2 periode. Tapi endingnya juga sama, dia terjerat kasus korupsi juga. Pengaruh Atut ini sangat besar, karena nama besar ayahnya yang seorang tokoh berpengaruh di Banten. Kemudian, meski masih rencana, partai politik selain PDIP dan Gerindra juga mendukung Kaisang, di antaranya PAN, PKB, PPP, dan PSI. Dia maunya ada aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil bagi semua orang. Ya, ini contoh komentar orang yang sakit. Patokannya adalah, apakah ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa anak-anak dan famili 100 dari seorang presiden tidak boleh ikut pemilu? Tidak ada kan? Lantas PKS dengan gaya selangit, seenak jidat seolah negara punya keluarganya sendiri. PKS mau melarang anak presiden terjun ke politik.
Ini namanya diskriminasi. Apakah PKS paham dengan konsep diskriminasi? Mungkin tidak tahu, karena PKS ini hanya jualan agama. Tapi seperti yang kita tahu, PKS bermuka dua dan sering munafik. Setahu saya, PKS tidak pernah meminta agar dibuatkan aturan khusus untuk meredam keluarga Ratu Atut ikut berpolitik. Atau kenapa tidak sekalian melarang keluarga Amin Rais ikutan berpolitik juga? Kenapa hanya keluarga Jokowi yang didiskriminasi? Seolah keluarga Jokowi punya utang besar ke PKS dan belum lunas, sehingga PKS gampang emosian dan baperan seperti anak kecil. Dari sini kita bisa simpulkan PKS panik dan kepanasan dengan kiprah keluarga Jokowi. Saya yakin PKS paham kalau keluarga Jokowi sangat dihormati dan disegani. Track record mereka bersih. PKS dalam hati yakin bahwa jika keluarga Jokowi ikutan berpolitik, pasti punya peluang besar untuk menang. Jadi maklumi saja penderitaan PKS selama 10 tahun terakhir ini. Coba bayangkan, Jokowi jadi presiden, lalu Gibran jadi presiden, lalu Kaisang juga jadi presiden, lalu cucunya Jan Etes nanti juga jadi presiden, sampai anak cucu cicit. Putra bungsu Presiden Joko Widodo dikabarkan melempar sinyal ingin terjun ke dunia politik dan mengincar jabatan eksekutif. Dan suami Ratu Atut juga terjun ke politik sebagai anggota DPR RI. Selain itu, 2 anak juga ikutan terjun ke politik. Yang satu menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017 sampai 2022. Istrinya juga terjun ke politik sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Golkar periode 2019 sampai 2024. Anak yang satu lagi menjabat sebagai anggota DPD RI selama 2 periode, yaitu 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Dan suaminya juga seorang wakil Bupati Pandeglang sejak 2016. Selanjutnya, adik ipar Ratu Atut juga pernah menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan. Adik kandung Ratu Atut juga terjun ke politik dan menjabat sebagai Bupati Serang sejak 2016. Belum lagi saudara tiri dan keponakan Ratu Atut juga ikutan ke politik. Bagi yang tidak mengenal Ratu Atut dan jarang membaca beritanya, pasti bakal kaget setengah mati melihat banyaknya keluarganya yang terjun ke politik. Ya, ini memang aneh tapi nyata. Tapi kalau menurut logika PKS harusnya teriak keluarga inti Ratu Atut tidak boleh ikut pilkada. Keluarganya punya keistimewaan yang tidak dimiliki kontestan lain. Atau kalau mau lebih gampang, AHY juga dilarang ikut pemilu karena bapaknya dulu adalah presiden juga. PKS makan apa coba? Apalagi kadrun bisa mati mengenaskan. Wajar kalau PKS gerah dan juga ngiler ingin dapat giliran berkuasa. Tapi partai ini selalu jualan agama, sehingga pangsa pasarnya tidak pernah berkembang. Bahkan bisa tergerus. Jadi sampai kapanpun PKS tidak akan bisa jadi partai besar seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar. Jualan agama di politik tidak akan laku selamanya. Tapi intinya siapapun berhak ikut pemilu. Rakyat yang menentukan, ada potensi menang dan kalah. Jokowi sampai detik ini tidak pernah menunjuk keluarganya mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Anaknya Gibran ikut jalur pemilu secara adil dan tanpa perlakuan khusus. Jokowi juga tidak pernah kampanye mendukung Gibran. Jadi tidak ada istilah dinasti politik. Ini hanya kompetisi politik yang mana bisa menang dan bisa kalah. Tapi kalau PKS mau bikin aturan seenak jidat melarang keluarga presiden ikut pemilu, maka kita juga mau dibikin aturan partai munafik jualan agama juga dilarang ikut pemilu. Secara spesifik, PKS harus dienyahkan dari dunia politik. Indonesia tanah air beta pusaka